Inilah mujizat terbesar dari Tuhan. Ya, yang buat banyak orang itu adalah misteri. Buat orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kebodohan. Ya, yang sampai hari ini jadi perdebatan. Tapi buat kita itu masalah sederhana. Kenapa? Karena kita percaya dengan iman. Amin. Ya. Hai, God lovers, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam acara Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan mengupas habis terkait dengan kesalahpahaman, bahkan cemoohan terhadap kekristenan. Seperti, benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Benarkah orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Dan benarkah Alkitab itu sudah dipalsukan? Benarkah yang disalibkan itu bukan Yesus? Bersama narasumber kita hari ini, Bapak Arief Mirjaya, yang kompeten untuk membahas dan menjawab Alkitabiah, secara Alkitabiah. Pertanyaan dan pernyataan yang keliru yang banyak beredar di masyarakat terhadap kekristenan. Sebelum kita bertanya kepada Pak Arief, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Pak Arief Mirjaya adalah seorang pendeta. Beliau mengikuti pendidikan di Lecture on Theology and Comparative Religion di Mission Pastoral, sebagai Mission Pastoral di Abalov, South Jakarta, dan sebagai Director for Abalov School of Mission di Manado. Betul ya Pak ya? Ya. Dan beliau juga lulusan dari Udayana University of Bali di Fakultas Hukum. Ya. Natania Bible School di Bali, lalu mengikuti Australian School of Ministry. Ya. Lalu kemudian Sams Al Urdun Arabic Language School di Yordan. Oke, dan juga di Israel, Kehilat Ha Carmel School of Ministry di Haifa, Israel. Inilah Pak Arief Mirjaya yang akan menjadi narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Arief, apa kabar? Selamat siang Pak Martin, puji Tuhan, baik semua. Pak, sebelum kita membahas banyak hal mengenai topik kita kali ini, mungkin Pak Arief bisa share ke kita bagaimana Pak Arief mengalami perjumpaan dengan Kristus dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, itu suatu proses yang pergumulan ya, yang cukup dalam buat saya. Kenapa? Karena rasanya tidak mungkin untuk percaya kepada Kristus ya. Dan pada waktu itu Tuhan bukakan saya. Jadi saya mengalami perjumpaan sebanyak 7 kali dengan Tuhan. Tapi di waktu itu saya tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Jadi tapi di perjumpaan yang keempat baru kemudian saya betul-betul dibukakan bahwa itu adalah Yesus sendiri yang datang kepada saya. Nah, pergumulan paling berat adalah untuk percaya Dia sebagai Tuhan. Ya, kita percaya tentang mujizat-mujizatnya Dia, bahwa Yesus punya mujizat buat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, kemudian orang buta jadi melihat. Ya. Tapi banyak nabi juga bisa melakukannya. Pertanyaan terbesar adalah ketika bagaimana mungkin Dia adalah Tuhan. Ya. Nah, dan dibukakan oleh Tuhan. Saya ingat satu pepatah Arab ya, bahwa awaluddin ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Pertama mengenal agama itu mengenal Allah. Kalau mau mengenal Allah, mengenal manusia. Justru dibukakan Tuhan adalah tentang penciptaan. Ya. Jadi saya dibawa untuk memahami tentang siapa manusia. Manusia pertama diciptakan dari tanah liat, namanya Adam. Manusia kedua diciptakan dari rusuknya Adam. Manusia ketiga diciptakan dari benihnya Adam. Dan seterusnya sampai hari ini. Tapi ada manusia yang tidak berasal dari tanah, tidak berasal dari rusuknya Hawa, dari rusuknya Adam, ya, tidak berasal dari benihnya Adam. Semua manusia berasal dari benihnya Adam kecuali satu, namanya
Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya. Jadi itu dibawa lagi ke dalam sebuah pergumulan. Kalau begitu, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Oh, Tuhan ada sebuah hal yang luar biasa Tuhan buka. Ya. Adalah ketika bahwa Tuhan memperhadapkan waktu Tuhan kemudian menciptakan manusia, dia menciptakan dengan dia menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Ya, jadi itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia hanya berkata jadilah. Jadilah matahari, jadilah bintang-bintang, jadilah bumi, jadilah alam semesta, jadilah planet-planet, jadilah. Dia menciptakan malaikat, jadilah. Tapi waktu dia menciptakan manusia, enggak begitu. Tuhan ambil tanah, dia bentuk dengan tangannya, lalu dia hembuskan roh kehidupan ke dalam kita. Hanya kepada manusia Tuhan menghembuskan rohnya. Dia nggak pernah menghembuskan rohnya kepada hewan-hewan, nggak pernah menghembuskan rohnya kepada pohon kangkung, nggak ada. Makanya kita cincang kangkung, kita goreng, kita nggak dibilang pembantai kangkung, nggak begitu ya. Ikan, tidak ada roh Tuhan di dalam hewan-hewan atau binatang-binatang, tapi ada roh Tuhan di dalam manusia. Nafas Allah itu, nafas Allah itu, naf bahasa Ibraninya, hembusan, ya, jiwa. Ya. Nah itu yang menjadikan dibawa kepada Tuhan. Maksudnya apa? Jadi kita diciptakan ya segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kecuali manusia. Itulah kita sangat spesial. Dari situ dibukakan lagi. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam jatuh ke dalam dosa. Ya. Bagaimana kemudian Adam itu berdoa kepada Tuhan, ya, bahwa dia minta rahmatnya Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Ya. Kalau kita ngomong, apa dosanya Adam? Apakah dia mencuri? Enggak. Apakah dia main judi? Enggak. Ya. Dia tidak melakukan dosa yang kita pikir itu adalah dosa. Ya. Kesalahannya Adam adalah orang bilang makan buah, bukan persoalan makan buah. Ya. Yang dia langgar bukan makan buahnya, yang dia langgar adalah perintahnya agar tidak boleh makan buah. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, bukan makan buahnya. Ya. Nah itu dibawa lagi saya, kalau begitu berapa dosanya Adam? Hanya satu. Dia harus keluar dari kemuliaan Allah. Kita yang banyak dosa, berapa banyak dosa mau masuk pada kemuliaan Allah? Nggak mungkin. Ya, satu-satunya jalan adalah kita butuh penyelamat. Tuhan buka lagi, itu dibuka lagi oleh Tuhan. Ya, pergumulannya itu keras betul. Sampai kemudian ada satu masa ketika saya baca sebuah firman bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, ya, bahwa dia adalah kalam Allah. Itu suatu benturan yang sangat dia kalam Allah, ya. Tapi apakah dia Tuhan? Saya masih menyangkal dia Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Alkitab juga kalam Allah. Tapi apakah Alkitab Tuhan? Bukan. Ya. Lalu dibuka lagi tentang makna kalam Allah. Saya dibawa lagi bahwa segalanya di dunia ini cuma ada dua hal di dunia ini, makhluk dan kholik. Makhluk adalah apa yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah kholik, Allah adalah pencipta. Gelas ini misalnya, siapakah yang menciptakannya? Orang bilang manusia, bukan. Manusia diberi hikmat dan pengetahuan, mengambil tanah, kemudian membentuknya menjadi keramik dan kemudian menjadi gelas. Tapi apakah manusia bisa menciptakan tanah? Tidak bisa. Manusia nggak bisa menciptakan tanah. Allah yang menciptakan tanah, menciptakan bumi. Handphone kita, ya, siapa yang menciptakannya? Lalu kita bilang adalah manusia. Bukan. Manusia diberi hikmat dan pengetahuan, ya, yang namanya teknologi. Akhirnya menemukan cara bagaimana membuat semikonduktor di dalamnya. Ada platina, ada besi, ada aluminium, ada emas. Ya, frekuensinya sudah ada sejak dulu kala. Manusia hanya baru menemukannya saat ini karena punya hikmat dan pengetahuan. Ya, dibukakan lagi. Tapi siapa yang menciptakan besinya? Biji besinya itu ada di alam semesta. Manusia menemukan cara kemudian memproses biji besi itu.
Manusia menemukan cara proses batu-batuan mineral kemudian menjadi emas, disebut hikmat dan pengetahuan. Akhirnya jadilah handphone. Manusia nggak bisa mencipta karena kuasa penciptaan hanya ada dalam Khalik. Jadi Pak, lewat pergumulan panjang Pak Arief itu baru mengenal dan mengerti Allah itu. Ya, akhirnya dibukakan substansi Yesus sebagai kalam Allah. Kalau dia adalah firman Allah, maka dia sudah ada sebelum segalanya dijadikan. Bahkan dikatakan bahwa Allah menciptakan segalanya dengan firman. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman, jadilah langit, jadilah. Allah menciptakan malaikat, jadilah malaikat dengan firman-Nya. Segalanya diciptakan dengan firman. Kalau Yesus adalah firman Allah, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Bahkan dia adalah awal dari penciptaan. Maksudnya apa? Segalanya diciptakan oleh dia lewat Yesus. Itu yang kemudian membuat saya menjadi terbuka. Ya, bahwa substansinya dia sebagai firman Allah yang nuzul, turun jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itu pergumulan yang cukup panjang. Itu berapa lama waktu pergumulan itu Pak? Mungkin sekitar 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Ya. Dan Tuhan bukakan semua sampai apa makna dosa. Bahwa kita nggak punya cara untuk, manusia boleh naik ke puncak tertinggi untuk mencari Tuhan, tapi manusia nggak akan sampai kepada Tuhan. Jadi hampir 1 tahun Pak Arief bergumul untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi. Betul. Gitu ya Pak ya. Itu proses yang cukup benturan psikis yang cukup berat buat saya. Dan akhirnya Bapak menang menerima keselamatan itu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah Pak, Bapak juga punya pengalaman ya berteman dengan Andrew Chen. Betul. Dan kemudian melayani Zainal Abidin. Betul. Di Nusa Kambangan. Betul. Tapi sebelum masuk kenapa bisa bergaul dengan Andrew Chen, kenapa Bapak bisa ada di Nusa Kambangan dulu? Oh, kalau Nusa Kambangan itu kebetulan karena memang Andrew dibawa ke sana. Oh. Ya, jadi saya mendampingi dia waktu itu. Jadi kita memberi kan dia sahabat saya. Ya, sebenarnya lebih banyak dia yang menyenangkan hati kita. Kita pikir kita melayani dia. Sebenarnya kebalik ya. Semua orang yang berkata bahwa orang begitu diberkati dengan dia. Andrew membawa banyak jiwa meskipun dia dalam penjara. Bahkan cerita yang dengan Zainal Abidin juga. Jadi pada waktu itu saya ke sana, kita bikin perjamuan di dalam sana. Lalu Andrew bilang ada satu orang yang harus kamu bantu katanya. Coba kamu temuin dia nanti setelah ini katanya. Akhirnya saya ketemu. Zainal orang yang nggak percaya Tuhan. Dia bilang bahwa semua pasti akan mati dan semua pasti akan masuk neraka. Gitu. Tapi Andrew sudah berkata kepada dia bahwa tidak. Gitu. Saya pasti masuk surga katanya. Nggak mungkin, kamu penjahat katanya. Kita semua penjahat. Tidak mungkin kamu bisa dapat keselamatan katanya. Lalu Andrew bersaksi tentang seorang penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus. Ya. Lalu dia bercerita saat ini juga katanya. Yesus kasih jaminan kamu akan bersama-sama saya di Firdaus katanya. Lalu Zainal kemudian merenung, bagaimana mungkin katanya. Ya, bukankah semua hidup kita penuh dengan dosa? Betul gitu. Tapi ada pepatah yang berkata walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dibandingkan awal. Jadi dosa-dosamu dihapuskan oleh Tuhan saat kamu percaya. Dan jaminan keselamatan itu ada. Gitu. Akhirnya puji Tuhan Zainal satu hari sebelum dieksekusi dia terima Tuhan. Luar biasa. Ya. Seperti kisah penjahat yang disalib ya. Betul sekali. Dan itu menyelamatkan dia. Betul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Pak Arief, kita mulai kepada beberapa pertanyaan yang selama ini dianggap mencemooh iman Kristiani. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita
menghadapi atau berhadapan dengan orang yang bertanya seperti itu, bagaimana kita memberi jawab? Ya. Pertanyaan-pertanyaan orang yang mencemooh kekristenan. Kita kan harus menunjukkan kasih dan sabar. Betul. Tapi kan kita juga harus bisa menjawabnya kan Pak? Betul. Nah, apa yang menurut Pak Arief harus kita lakukan sebagai jawaban? Memang kita harus siap dengan jawaban-jawabannya. Karena semua dunia itu akan bertanya. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Dan kita memang diminta Tuhan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas 12 ayat 11-12 dia bilang, kalau orang menghadapkan kamu ke majelis-majelis, kepada pemerintah, penguasa-penguasa, jangan khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ya, pada saat juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu, katanya. Jadi memang ada juga Yesus memberitahu kepada kita bahwa kita harus siap dengan jawaban-jawaban ya yang akan Roh Kudus beritakan kepada kita sehingga kita bisa menjawabnya. Nah, penting juga ya karena Roh Kudus bisa kita pahami ya lewat firman Tuhan. Ya, jadi penting kita juga untuk membekali diri. Lebih penting mengetahui Alkitab kita dibandingkan kitab orang lain. Ya, agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi artinya sebagai orang Kristen kita juga harus belajar. Betul. Jangan masa bodoh, tidak mau tahu. Betul. Dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Betul. Yang mencemooh kekristenan. Jangan-jangan orang yang bertanya itu karena ingin mencari kebenaran dan butuh tuntunan, begitu ya? Betul. Nah, Pak, ada yang sering kali muncul pertanyaan tentang apakah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan atau 1 Tuhan? Ya. Itu yang benarnya yang mana tuh Pak? Nah, ini penting ya buat kita pahamin ya. Kalau kita balik lagi tentang gagasan keesaan Tuhan ya. Dari awal orang-orang Yahudi itu punya prinsip utama tentang keesaan Tuhan, ketauhidan Tuhan ya. Tuhan itu tauhid menurut orang Yahudi. Itu adalah ajaran utama ya dalam prinsip-prinsip kekristenan. Dan juga memang bahwa Yesus juga pernah berkata ya, bahkan di Alkitab juga diajarkan, Shema Israel, dengar hai orang Israel, Adonai Elohim Echad ya, Elohim Echad ya, Elohim itu bentuk plural, bentuk jamak ya, dari kata Eloh mendapatkan akhiran him dalam bahasa Ibrani yang sifatnya jamak dan maskulin ya, tapi yang jamak itu Echad, bahwa Elohim Echad itu dari awal adalah pondasi dari Alkitab, diajarkan dalam Alkitab bahwa tentang keesaan Tuhan. Lalu cemooh orang bahwa orang Kristen percaya Tuhannya 3 karena ketidakpahaman tentang gagasan Trinitas. Gitu. Kita harus bisa bedah memahami apa itu Trinitas, Triun, bahwa tadi seperti yang tadi saya katakan, di alam semesta ini cuma ada 2, Khalik dengan makhluk. Khalik adalah Tuhan. Nah, apa yang tidak Tuhan ciptakan berarti ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Gitu. Yang bukan makhluk itu kekal bersama-sama dengan Allah. Apa yang bukan makhluk, yang tidak pernah Allah ciptakan? Ada 2 hal, firman Allah dan roh Allah. Allah tidak pernah menciptakan firman-Nya, Allah tidak pernah menciptakan rohnya. Bahkan segala-galanya diciptakan Allah lewat firman-Nya. Alam semesta diciptakan oleh firman. Nah, kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah. Jadi dalam Allah ada Bapa, Anak. Itu adalah Yesus, adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Yang ketiga adalah roh Allah, Roh Kudus. Ya, 3 di dalam 1. Nah, menarik Pak. Tadi Bapak katakan Bapa dan firman yang nuzul menjadi anak. Ya. Gitu ya. Nah, ini yang membingungkan. Bagaimana bisa Tuhan punya anak? Ini pertanyaan yang muncul dari banyak orang di luar. Ya.
kekristenan mempertanyakan Bapak bisa punya anak. Nah, bagaimana Pak? Yang pertama kata ada tertulis dalam Perjanjian Lama Bene Ha Elohim atau Bene Elohim. Jadi anak-anak Allah. Ya, anak-anak dari Allah. Jamak. Ya, bentuknya jamak. Nah, ini penting buat kita pahamin ya. Kalau disebut anak Allah, ya pertama secara teks ya. Secara teks itu adalah bentuk personifikasi. Ya, bahwa Allah begitu ingin dekat dengan apa yang diciptakannya Dia. Dan yang paling dikasihinya Dia adalah manusia. Makanya kita juga orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah ya. Di Alkitab Perjanjian Baru disebut seperti itu. Nah, dalam konteks ketika Yesus apa anak itu adalah apa yang keluar dari Bapa. Jadi sumber asal muasal dari anak adalah Bapa. Waktu firman itu keluar jadi manusia, oleh karena itulah Yesus memanggil Aba. Aba dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumber, asal usulnya Dia. Karena Dia berasal dari Bapa, Dia keluar nuzul menjadi manusia. Firman yang nuzul menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita. Ya, disitulah kita penting untuk memahami bahwa tidak tiga, tapi tiga di dalam satu. Segalanya Tuhan ciptakan dalam konsep Trinitis. Ya. Misalnya apa? Waktu dalam kitab Kejadian Allah berkata, pada mulanya, ya, pada mulanya adalah dimensi pertama yaitu waktu. Allah menciptakan langit. Dimensi kedua space. Lalu Allah menciptakan bumi, langit dan bumi. Tiga dimensi, waktu, space dan matter, materi adalah bumi. Segalanya panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Allah membuat triun. Kita manusia, apakah kita juga trinitas? Ya. Apakah kita pernah menciptakan roh kita? Tidak, kita tidak bisa menciptakan roh. Apakah kita bisa menciptakan suara kita? Ya, tidak. Ya. Bahasanya suara. Kenapa suara naf? Bahasa yang sama untuk jiwa. Kenapa naf? Karena hembusan. Suara kita berasal dari hembusan udara yang masuk ke dalam kerongkongan kena pita suara. Naf, dari nafas kita. Ya. Waktu kita lahir, apakah keluar dulu suaranya? Baru kemudian keluar rohnya. Baru keluar badannya. Begitu. Tidak bisa. Ya, keluar bersamaan. Badannya, rohnya dan jiwanya bersama-sama keluar, tiga dalam satu. Kita juga trinitas. Kenapa kita trinitas? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, menarik Pak Arief, bicara tentang penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Kalau Tuhan itu maha kuasa, ini ada pertanyaan yang muncul. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, kenapa Dia harus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu? Kenapa Dia harus merendahkan diri dan rela menjadi manusia? Kalau Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha segalanya. Iya, jadi sejak dosa jatuh, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Ya, manusia tidak mampu lagi melihat kemuliaannya Allah. Manusia tidak mampu lagi untuk melihat wajahnya. Bahkan Musa aja hanya bisa melihat semak api yang terbakar. Kalau dulu Adam dan Hawa bergaul dengan Allah, Allah. Mereka begitu hidup bersama-sama dengan Allah. Tapi sejak dosa tidak bisa. Ya, Tuhan itu bertahta di atas hukum dan keadilan. Ya, jadi keadilan dan hukumnya harus ditegakkan. Ya, makanya apa? Adam tetap harus dihukum. Tapi Tuhan berkata bahwa kasih dan kesetiaan ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini bersama-sama. Oleh karena itulah tidak ada opsi lain. Tidak mungkin Tuhan turun kemudian jadi gajah buat menyelamatin kita. Nggak bisa. Walaupun gajah itu besar. Tidak mungkin Tuhan turun jadi domba untuk menyelamatkan kita. Kalaupun disembelih darah domba-domba itu semua, seluruh domba dikumpulkan di dunia untuk menghapus dosa kita, tidak mungkin bisa. Ya.
satu-satunya cara adalah dia harus manifest jadi manusia, tinggal diam di antara kita. Ya. Nah, ini penting buat kita pahami. Jadi buat Tuhan itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Tuhan tahu ketika dosa masuk ke dalam manusia, satu-satunya cara adalah dia harus jadi manusia yang tidak berdosa dan mengambil dosa manusia, memakukannya di kayu salib. Nah, kita harus pahamin bahwa ingat substansinya dia, bahwa dia tidak berasal dari benih Adam. Dia tidak berasal dari rusuknya Adam. Dia tidak berasal dari tanah. Ya. Semua manusia itu berasal dari rusuknya Adam, dari benihnya Adam. Tapi hanya ada satu manusia yang tidak berasal dari tanah, tidak berasal dari Adam, tidak berasal dari rusuknya Adam. Dan itu adalah Kristus. Kristus itu ya. Saya lebih suka menyebutnya manusia yang ilahi. Nah, Pak, ada pertanyaan lanjutan nih dari keyakinan tentang Allah yang menjadi manusia. Bagaimana Bapak bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan yang juga adalah manusia, yang menjadi manusia? Ya, ini memang buat sebagian orang itu adalah seperti sebuah kebingungan. Banyak orang menganggap itu sebuah kebodohan. Ya. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau kita menganggap itu kebodohan, berarti kita meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia maha melakukan segala-galanya. Nah, jadi kita harus paham kenapa Dia mau jadi manusia. Ya, karena satu-satunya sejak awal penciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah hanya manusia. Sejak awal penciptaan, bahkan malaikat pun tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Segala-galanya ini diciptakan untuk manusia. Nggak ada planet, nggak ada lagi yang lain. Kita punya Hubble, teleskop Hubble yang bisa menjelajah sampai ribuan tahun cahaya. Dan sampai hari ini belum ada bukti kehidupan di luar sana. Kecuali di bumi. Kenapa? Apakah itu kebetulan? Dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Tapi kita harus paham bahwa begitu spesialnya manusia ya, bagi Tuhan. Kita harus paham hakikat kita ya, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga oleh karena itulah satu-satunya jalan bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Dia yang harus turun untuk menyelamatkan kita. Manusia boleh naik ke gunung tertinggi untuk mencari Tuhan, tapi gak akan pernah menemukannya. Dan manusia gak akan sanggup untuk menemukan Tuhan di tempat tertinggi sekalipun. Tapi yang sanggup adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Manunggaling kaulo Gusti. Gitu. Manusanya kaulo ndak iso dadi Gusti. Kaulo nggak bisa jadi Gusti, tapi Gusti bisa jadi kaulo. Nah, Pak, ada kalimat yang juga mungkin membingungkan bagi sebagian besar orang di luar kekristenan tentang pernyataan bahwa Yesus itu lahir dari rahim seorang perawan, yaitu Maria. Ya. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan Yesus? Ya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada pertanyaan orang yang bingung dengan kalimat ini? Ya, sebenarnya sederhana menjelaskannya. Kalau kita pertama percaya Tuhan, ya, bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, ya. Tapi harus ada sebuah cara. Ketika Tuhan untuk jadi manusia, ya, itu justru membuktikan bahwa yang dikandung oleh Maria adalah benih ilahi. Kenapa? Karena dia menjaga kesuciannya dia. Bahwa itu bukan benih manusia biasa. Bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuhnya dia. Tidak juga suaminya. Bahwa dia betul-betul orang yang kudus hidupnya. Dan dipilih oleh Tuhan. Karena hidupnya benar. Karena dia mentaati semua hukum-hukum di dalam Alkitab. Nah, sehingga kemudian Tuhan memilih dia. Karena hidupnya dia benar. Dan garis keturunannya dia adalah benar ya, agar nubuatan-nubuatan itu tetap
terjaga. Apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya itu harus terjadi, ya. Sehingga kegenapan firman itu benar-benar terjadi. Jadi lewat Maria, ya, benih ilahi itu turun jadi manusia. Iya, iya. Nah, Pak Arief, ini pertanyaan terakhir bagi sesi yang pertama ini. Pertanyaan yang bisa menggoyahkan iman juga, ya, dari orang-orang di luar Kristen. Mereka bertanya, kenapa orang Kristen itu menyembah Tuhan yang bisa mati? Bukankah Tuhan mestinya kekal? Tidak mungkin mati. Ya. Lalu kenapa orang Kristen mau percaya sama Tuhan yang bisa mati di kayu salib itu? Bagaimana menjawabnya, Pak? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa. Ya. Kenapa kita harus bisa menjelaskan bahwa kita percaya pada Tuhan yang mati? Begitu gampang kalau kita dihadapkan pertanyaan ini dan kita berkata yang mati bukan Tuhannya, tapi manusianya. Lalu saya juga punya pertanyaan berikutnya, kalau hanya manusianya saja yang mati, manusia macam apa yang bisa menggantikan saya, menghapus dosa-dosa saya? Kalau hanya darah manusia biasa, darah macam apa yang bisa menghapuskan dosa saya? Tidak ada. Jadi harus pertama adalah manusia yang ilahi. Kenapa? Karena karya keselamatan itu karya Tuhan, karya ilahi, bukan karya manusia. Jadi harus manusia yang tidak sama sumbernya dengan kita. Kita sejak Adam jatuh ke dalam dosa, darah kita sudah tercemar oleh dosa, daging kita sudah tercemar oleh dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Lalu yang bisa menghapus dosa kita siapa? Hanya manusia sesama manusia berdosa? Jeruk tidak bisa makan jeruk. Itu istilah. Ya. Nah, kalau begitu opsinya cuman satu. Opsinya cuman satu. Tuhannya harus turun jadi manusia. Karena karya keselamatan itu adalah karya Tuhan, bukan karya manusia. Ya, Yahweh Hosea, Yahweh adalah keselamatanku. Jadi Yahweh ya harus nuzul jadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itulah namanya Yesus aslinya adalah Yehosua, Yahweh Hosea, Yahweh keselamatan. Itu yang Pak Arief tadi katakan, manusia yang ilahi manusia itu adalah ilahi. Yesus. Betul. Nah, yang menebus betul, kita. Ya. Dan kematiannya adalah harus kematian yang ilahi. Maksudnya apa kematian yang ilahi? Ya. Dalam Yohanes 10 Yesus berkata, tidak seorang pun bisa mengambil nyawaku, mengambilnya dariku. Ya. Jadi maut tidak berkuasa atas dia. Di satu sisi tugasnya dia adalah harus mati, karena cara pengampunan dosa untuk seluruh dunia adalah dengan kematian. Upah dosa adalah maut. Jadi semua yang berdosa harus mati. Tapi Yesus tidak punya dosa karena dia adalah Tuhan. Ya. Dan maut tidak berkuasa atas dia. Dalam kata lain, dia tidak bisa mati. Ya. Lalu siapa yang membunuhnya? Kalau maut tidak berkuasa atas dia, maut berkuasa atas kita. Kita tidak bisa menghentikan maut. Kapan dia mau datang mengambil nyawa kita, kita bisa mati. Tapi Yesus tidak. Maut tidak berkuasa, itu nature-nya dia sebagai Tuhan. Ya. Tapi dia harus mati, seolah-olah bertentangan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan solusi itu, manusia tidak. Makanya kemudian dalam Yohanes 10 dia katakan bahwa maut tidak berkuasa atas aku. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, katanya. Aku menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi apakah dia dibunuh oleh orang Yahudi? Apakah dia dibunuh oleh Romawi? Mungkin dia disalibkan, dipaku oleh orang Romawi. Mungkin itu sebagai sarana, sebagai kegenapan firman yang harus terjadi. Tapi apakah orang Romawi yang membunuh dia? Apakah orang Yahudi yang menginginkan dia mati? Sekarang kita tahu bahwa peristiwa itu, ya, itu adalah peristiwa dari banyak sudut pandang. Tapi yang benar adalah sudut pandang Allah. Kenapa? Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia adalah dia harus mati.
Dan Yesus berkata, ini adalah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi yang menginginkan dia mati siapa? Bukan orang Yahudi, bukan si iblis. Walaupun sejak awal iblis menginginkan dia mati. Ya. Ya. Tapi yang paling menginginkan dia mati disalib untuk menghapus dosa kita adalah Allah sendiri. Bapa sendiri yang menginginkannya. Ya. Dan itu adalah perintahnya dia. Tidak boleh bocor skenarionya. Ya. Makanya tapi dia tidak bisa mati. Oleh karena itulah dia berkata, tidak seorang pun mengambilnya. Dia berkuasa untuk menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Karena maut tidak berkuasa atas dia. Jadi itu adalah otoritasnya dia. Itulah keilahiannya. Itulah keilahiannya dia. Dan Ya. itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Pak Arief, ada pertanyaan tentang ajaran Yesus di dalam doa Bapa kami. Kalau Yesus itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan, kenapa murid-muridnya ketika diajar dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak meminta murid-muridnya ini untuk berdoa kepada Yesus sendiri? Ya. Nah, ini pertanyaan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa murid-muridnya harus berdoa kepada Bapa, bukan kepada dia? Baik. Itu sama seperti pertanyaan orang, kenapa waktu disalib dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Itu sama juga pertanyaannya ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengajarkan tentang relationship, tentang sebuah hubungan. Ya. Bagaimana ya bahwa kita butuh berdoa, dan doa adalah cara kita berhubungan langsung dengan Bapa. Doa adalah sebuah komunikasi kita langsung, ya, bahwa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya. Dia sedang mengajarkan kepada kita ya, cara berdoa dan bagaimana kita berkomunikasi langsung dengan Bapa, sehingga relation kita yang sebelumnya rusak karena Adam, ya, itu bisa terajut kembali. Ya. Jadi itu sederhana sekali untuk bisa dijawab. Untuk menjawabnya ya. Iya. Gitu. Dan suka muncul juga pertanyaan di Alkitab itu, pernahkah Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja? Nah, ini yang mempertanyakan tentang keilahian Yesus itu. Ya. Yesus juga pernah berkata ya bahwa dia berkata dengan mengutip dari firman Tuhan di kitab Yesaya, ya, dia berkata bahwa bangsa ini memuji aku dengan mulutnya tapi hatinya menjauh. Dia tegas sekali berkata seperti itu. Ya. Dia merujuk kepada orang Israel yang memuji Tuhan tapi hatinya menjauh. Gitu. Dia mengklaim langsung. Dan dia juga klaim langsung bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu klaim yang tegas ya, yang orang lain tidak berani melakukannya. Di masa itu kalau ada orang yang mengaku bahwa dia dan Bapa adalah satu, itu adalah sebuah penghujatan. Ya. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Nah, Yesus berani mengklaim itu. Ya, dan orang-orang waktu itu mendengarnya dengan tegas. Wah, luar biasa. Dia berani mengklaim. Pilihan-pilihannya buat kita adalah benar-benar dia Tuhan atau bukan. Ya. Mungkin itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang besar untuk Gitu ya. kita nggak perlu takut dengan pertanyaan seperti itu. Gitu. Ya, ya. Baik. Ada banyak orang mengatakan bahwa gampang sekali jadi orang Kristen masuk surga. Karena seringkali muncul pertanyaan begini, Pak Arief. Ya. Dari mana dalilnya? Asal percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Ya. Walaupun orang itu masih berdosa, masih berzina, selingkuh, masih korupsi, bahkan membunuh. Tapi kok bisa dijamin masuk surga? Ini yang seringkali membuat orang-orang mempertanyakan, kok mudah sekali ya jadi Kristen jaminannya masuk surga. Menurut Pak Arief gimana, Pak? Ya, kita harus pahami dulu tentang konteks iman. Ya. Jadi kalau tentang dalil keselamatan itu ada di Matius 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, itu ada jelas ya. Lalu Roma 10 ayat 9 sampai 10 juga berkata,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu janji keselamatan. Nah, keselamatan itu kita terima di dalam Kristus. Ya. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita ada di luar Kristus. Bagaimana mungkin kita di dalam Kristus, tapi masih hidup dalam dosa? Ya, semua yang mengaku hidup di dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi kalau dia pencuri, berhenti mencuri. Yesus sudah menerima kamu apa adanya. Kita diterima. Kalau kita dulu pembunuh, ya, Yesus terima kita apa adanya. Tapi Dia mau kita tidak hanya jadi apa adanya. Gitu. Dia mau hidup kita berubah. Gitu. Ada 7 fase pertobatan ketika seperti penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada penjahat itu. Di masa itu, orang yang disalib itu adalah orang yang kejahatannya tidak bisa diampuni lagi. Mungkin sepanjang hidupnya dia itu bersalah sebagai penjahat. Ya. Apa yang dilakukannya dia sehingga Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi dia. Padahal dia belum pernah berbuat baik. Pertama, teman yang satunya mencemooh dia, mencemooh Yesus dan mencemoohnya. Dua orang penyamun ini ya. Nah, 2 orang penyamun ini ya. Dia mencemooh, satunya mencemooh. Kalau kamu Tuhan, selamatkanlah dirimu. Ya. Kalau kamu Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kita. Gitu. Lalu temannya yang bertobat bilang begini, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kita pantas dihukum mati. Tapi orang ini tidak bersalah, dia bilang. Yang pertama dia lakukan, ya, dalam bahasa Ibrani suf, pertobatan itu adalah berbalik. Ya. Tadinya membelakangi Tuhan, sekarang dia menghadap kepada Tuhan. Yang kedua, setelah itu apa? Dia berkata kepada teman, tidakkah kamu takut akan Allah? Alkitab berkata seperti itu. Jadi yang kedua apa? Takut akan Allah. Ya, kalau kita benar bertobat, kita takut akan Allah. Orang yang masih nipu, masih mencuri, masih membunuh, dia nggak takut sama Allah. Berarti dia belum bertobat. Yang ketiga, setelah itu dia berkata apa? Kita layak dihukum. Orang ini tidak bersalah, tapi kita layak dihukum. Dia mengaku dosa. Mengaku dosa di hadapan manusia, di hadapan temannya, dan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi fase yang ketiga. Yang keempat setelah itu apa? Metanoia, merubah cara berpikirnya dia. Tadinya tidak percaya kepada Tuhan, dia menjadi percaya. Yang kelima apa? Dia punya iman, percaya tadi. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau Mesias, ajak aku, bawa aku, dia bilang. Ya. Yang keenam, dibaptis. Tapi kan dia belum dibaptis air. Ya. Tapi ada 3 baptisan katanya. Baptisan roh, baptisan api, dan baptisan air. Apa itu baptisan api? Penderitaan hidup. Bukankah dia menderita hidupnya? Baru dia bertobat, belum sempat hidup enak, masih tergantung di kayu salib. Langsung mati. Ya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena setiap kali Yesus menyembuhkan, dia selalu berkata, bangkitlah hai anakku, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bangkitlah, pergilah dan jangan berbuat. 7 fase. Belum sempat dia berbuat dosa lagi, belum sempat hidup enak, tiba-tiba dia udah harus mati karena dia masih tergantung di kayu salib. Yesus terima dia apa adanya. Tapi setelah dia terima Yesus, dosanya dia dihapus. Oleh karena itulah jangan berbuat dosa lagi. Iya, menarik sekali. Bagi God lovers yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada saat ini yang ingin mengajukan pertanyaan, saudara bisa mengajukan pertanyaannya lewat ruang chat di Zoom atau di YouTube, saudara. Ya, jadi bisa mengajukan pertanyaan di ruang chat di Zoom maupun di YouTube. Nah, sudah masuk pertanyaan dari seorang bapak, Pak Sentot Setiawan. Pak Sentot bertanya,
ketuhanan Yesus dan ketritunggalan menjadi sesuatu yang membingungkan. Karena banyak pendeta juga salah menjelaskannya kepada umat tentunya. Bagaimana cara yang paling masuk akal untuk menjelaskannya, Pak Arief? Ya. Selama ini saya selalu mencoba menjelaskan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Ya, bahwa kita juga diciptakan dengan sebuah trinitas. Tubuh kita, suara kita, dan roh kita tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa suara saya diam di sana, kemudian tubuh saya ada di sini, atau roh saya jalan-jalan ke sana, tubuh saya ada di sini. Ya. Jadi di dalam saya ada berapa? Ada tiga di dalam satu, tubuh saya, roh saya, dan firman saya. Begitu juga Allah. Ya. Di dalam Allah ada rohnya, ada Allah, rohnya, dan firmannya. Iya. Itu adalah Trinitas. Ini analogi yang Bapak sampaikan untuk menjelaskan tentang Trinitas. Ya. Ada Bapak dari Pamulang, Pak Henry Rompis, yang bertanya serupa, tapi kemudian Pak Henry mengusulkan apakah bisa menggunakan analogi air, gula, dan kopi. Ini usulan dia. Bagaimana menurut Pak Arief? Air, gula, dan kopi. Mungkin air, saya juga belum gula, bisa dan paham kopi. ya. Bagaimana air, gula, dan kopi diaduk jadi satu. Kalau misalnya kita nggak ngopi, jadi kita kopi. Teh jadinya. Atau saya biasa minum kopi tanpa gula. Jadi oh gitu ya. kopi pahit. Ya. Nah, jadi kenapa saya potret diri saya sebagai Trinitas? Karena Alkitab berkata bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Sejak awal alam semesta diciptakan juga dengan konsep Trinitas. Ya, tadi 3 dimensi, dimensi ruang, waktu, dan materi. Begitu juga volume, panjang kali lebar kali tinggi. Itu adalah gambaran-gambaran tentang manifest Trinitasnya Allah, termasuk di dalam diri kita. Iya. Ya, gitu. Mungkin dari saya itu. Gitu. Iya. Nah, Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Johan Nasution. Bapak Johan bertanya, terhadap cemoohan, apakah perlu ditanggapi cemoohan itu? Lalu kemudian karena sering di dalam debat agama, semua berpegang pada prinsip masing-masing sehingga memperuncing toleransi. Masing-masing maksudnya berdiri di kubu masing-masing dan menganggap dirinya atau pendapatnya benar. Gitu ya. Apakah lebih baik membicarakan persamaan yang mungkin ada? Apakah lebih baik membicarakan persamaan saja? Ini pendapat dari Bapak Johan Nasution. Ya, ini menarik ya sebenarnya. Jangan kita terjebak tentang hal-hal toleransi. Saya punya banyak sahabat yang berbeda pandangan dengan saya. Tapi bukan berarti mereka tidak toleran. Ya, karena memang perbedaan-perbedaan itu bukan sesuatu yang harus disatukan, bukan. Justru prinsip-prinsip yang di negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, ya, dalam konteks bernegara. Hindari sebuah debat kusir. Ya, tapi saya lebih suka sebuah eksplorasi, ya, sebuah dialog. Ya, Dialog. bahwa perbedaan itu tidak bisa disamakan, tapi jangan dipaksakan, begitu ya. Jadi yang paling kita bangun adalah sebuah dialog yang konstruktif. Ya, nah. Kalau Rasul Paulus ngejelasin sama kita di 2 Korintus 6 ayat 2 sampai 7, ya, itu diceritakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, jadi ada ruang buat kita defense, ya, buat kita membela, ya, dalam konteks yang konstruktif, dialog. Bukan menjelek-jelekan satu kelompok, bukan menjelekkan ini, tapi bangun komunikasinya sebagai jembatan. Ya, saya rasa itu penting ya buat untuk kita, karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam negara yang beragam. Kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang berbeda pandangan, dari mulai pandangan agama, pandangan politik, bahkan tentang sinetron aja bisa. Tapi kalau debatnya kita debat kusir ya pasti ribut ya. Tapi bangun dialognya terus-terus.
Saya percaya itu dengan komunikasi dan dialog yang intensif, yang baik, kita bisa bangun jembatan. Ya, dialog yang jujur, dialog yang setara, betul, ya, betul. Tidak merendahkan satu dengan yang lain dan tidak dalam rangka menghakimi, begitu betul, ya. Betul. Itu yang harus kita bangun. Itu sangat penting ya. Iya, iya. Senang sekali dengan jawaban yang Bapak berikan, sehingga ini membangun persepsi bagi kita umat Kristiani untuk tidak juga merasa minder, karena ada banyak orang Kristen merasa bahwa kita ini minoritas. Ya. Dan mereka mayoritas. Lalu yang minoritas harus merasa lebih rendah, gitu ya. Saya pikir itu bukanlah dialog yang setara. Mestinya dialog itu yang jujur, betul. Ya, tidak saling menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan, begitu ya. Dan tidak juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, begitu ya. Baik Pak. Ini semakin menarik karena ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, saya ingin memberitahu kepada God Lovers untuk menyampaikan pertanyaan di ruang chat yang ada di Zoom atau di YouTube yang saudara gunakan. Kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini, dan setelah itu kita akan masuk kepada sesi yang ketiga. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Yakinlah Tuhan sanggup mengangkat saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Yakinlah Tuhan sanggup mengangkat saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Nah, ada pertanyaan buat Pak Arief. Alkitab ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Betul. Bahkan di Indonesia saja dalam bahasa suku. Iya. Yang sangat banyak, ada ratusan bahasa suku di Indonesia. Nah, ada dugaan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi dan sudah dipalsukan karena diterjemahkan dalam banyak bahasa. Iya. Bagaimana menjawabnya, Pak? Ya, ini menarik ya tentang otentifikasi dari Alkitab ya. Kalau kebetulan saya pernah ada di museum di Israel, tempat mereka mendisplay teks asli yang ditemukan di Dead Sea Scroll. Itu Dead Sea Scroll yang ditemukan di Qumran. Itu ada sekian banyak teks ya, dan bisa itu ditulis kira-kira 300 tahun ya, atau 3 abad pertama ya. Tentunya masih di kulit binatang ya. Sebagian ada di papirus Papirus juga dan kulit ada di binatang. kulit binatang ya. Dan itu mengkonfirmasi bahwa keaslian dari Alkitab. Ya. Apa yang dibaca oleh mereka sekitar 2300 tahun yang lalu
dengan apa yang kita baca hari ini itu masih asli, ya, bahwa kitab Taurat, Zabur dan Injil itu masih terjaga keasliannya. Kalau kita baca di sana itu ada Dead Sea Scroll, itu ada 3 tulisan ya, dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, kemudian bahasa Aramaik ya, atau klasik Greka. Ya, itu kita bisa lihat ya keasliannya dari Alkitab ya. Dan memang dinubuatkan bahwa Alkitab itu akan ditulis atau dibacakan dalam banyak bahasa ya, dalam banyak suku bangsa ya. Jadi sampai hari ini keasliannya terjaga. Ya, sampai hari ini kita tahu apa yang kita baca hari ini dengan yang dibaca orang Ibrani, orang Yahudi 2000 tahun yang lalu tidak berubah. Dan memang benar-benar asli terjaga gitu. Tidak berubah sama sekali. Jadi teks aslinya masih ada. Masih ada. Yang dibaca oleh orang-orang Yahudi di zaman Israel, dulu di Israel, yang isinya masih sama dengan yang sekarang kita terima dalam bentuk terjemahan. Betul. Baik. Sama. Ya, Pak, ada pertanyaan tentang Isa Al-Masih. Apakah Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam Alkitab? Kalau gitu ada juga pertanyaan. Ya. Apakah Yesus yang dimaksud dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Greka sama juga dengan Yehosua yang dulu hidup gitu di masa-masa 2000 tahun yang lalu? Ya, karena nama asli dari Yesus bukan Yesus. Nama aslinya adalah Yeshua. Dalam bahasa Arab, Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya. Itu dari Yehosua. Mungkin bisa ditampilkan ada slide saya yang ketiga kalau ada, ya. Itu diambil dari Yahweh Hosea. Ya, itu nama aslinya. Dan karena pada masa itu bahasa di masa hidupnya Yesus adalah bahasa Aramik, ya, bahasa Aram, ya. Sehingga kemudian tulisan-tulisan Perjanjian Baru juga ditulis dalam bahasa Greka, bahasa Aramik yang aslinya. Dan ada transliterasi dari nama Yehosua, dari Yeshua menjadi Yeso dalam bahasa Greka. Ya, dalam bahasa Greka mengalami lagi transliterasi dalam bahasa Latin. Lalu mengalami lagi transliterasi juga ke dalam bahasa Jerman jadi Yesus. Dalam bahasa Belanda juga jadi Yesus. Dalam bahasa Inggris jadi Jesus. Dalam bahasa Arab jadi Isa. Kata Al-Masih itu juga transliterasi dari bahasa Ibrani Mesiah. Mesiah mengalami transliterasi ke dalam bahasa Greka menjadi Kristos. Artinya sama, yang diurapi. Kristos mengalami transliterasi lagi ke dalam bahasa Inggris menjadi Christ. Dalam bahasa Belanda Kristus. Dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Ya, Yesus Kristus. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Ibrani Yeshua Hamasiah. Itu dalam konteks linguistik yang kita harus pahamin, bahwa dalam konteks itu adalah bentuk transliterasi. Gitu. Kalau ada perbedaan cerita, ya, karena juga ada perbedaan teks, ya. Gitu. Dalam tradisi Arab jelas itu ada perbedaan cerita, ya, dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam tradisi Israel. Gitu. Karena 12 murid Yesus adalah orang-orang Yahudi. Iya. Gitu. Nah, ada pertanyaan yang masih dalam jawaban yang tadi tentang Isa Al-Masih dari Ibu Kumpul. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran 3 ayat 45, Isa Al-Masih juga dikatakan lahir dari darah Maryam. Waktu Bapak masih menganut agama Bapak yang lama, apakah tanggapan Bapak mengenai hal ini?
benar berarti kan? Karena dalam Alkitab juga bahwa Isa Al-Masih, Yesus lahir dari perawan Maria. Ya, berarti itu sebuah kebenaran, ada konfirmasi. Oh, begitu ya. Baik. Ada sebuah komentar dari Bapak Riki. Saya percaya tidak ada satupun di dunia ini yang dapat sempurna menggambarkan keunikan Allah kita. Tidak mungkin akal kita bisa menangkap secara sempurna mengerti tentang Allah. Bagaimana otak kita ini bisa mengerti Dia yang Maha Besar? Untuk itu kita diberi iman dan Roh Kudus yang membantu untuk percaya. Ini komentar dari Pak Riki tentang dialog tadi. Ya, betul sekali itu ya. Ya. Karena Rasul Paulus juga berkata hikmat Tuhan terlalu dalam, terlalu luas ya, untuk kita selamin katanya. Ya, baik, bagi para God lovers yang ada di rumah, saudara bisa mengajukan pertanyaan secara langsung saat ini, ya, bisa mengajukannya kepada Zoom dengan menggunakan Zoom, ya, bisa menghubungi langsung kepada narasumber kita Pak Arief Mirjaya. Pak, ada orang yang beranggapan, bahkan selalu beranggapan bahwa orang Kristen itu telah menciptakan masyarakat yang jahat di dunia barat. Lalu mengapa saya harus mengikuti Kristus? Ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin melalui pergumulan itu ya, dan itu silakan. menarik ya sebenarnya. Kenapa bisa berpikir seperti itu ya? Justru kalau kita belajar sejarah peradaban ya, bahwa kekristenan itu kemudian bergeser ke barat, yaitu ke Roma. Dalam Alkitab diceritakan Rasul Paulus waktu itu rencananya mau ke Asia Kecil, mau ke Turki, tapi Roh Kudus kemudian melarang dia, sehingga Roh Kudus kemudian mengarahkan dia untuk pergi ke Roma. Dan apa yang terjadi di Roma? Kekristenan itu kemudian diterima oleh semua orang di Roma. Waktu Konstantin itu sebelum dia percaya Tuhan ya, hampir setengah dari anggota Kongres Roma itu adalah orang-orang Kristen. Dan itu merubah cara berpikir mereka, merubah kehidupan mereka, merubah sistem pemerintahan mereka. Lalu kemudian muncul di zaman reformasi di Jerman, di Wittenberg, ketika Luther kemudian melakukan gugatan dengan 65 tesisnya dia, dan itu memicu perubahan lagi terjadi di Eropa. Kalau kita lihat ya, sementara di masa itu terjadi juga kekhalifahan Abbasiyah di Irak waktu itu ya, di Baghdad ya. Dan ada orang-orang Kristen yang jadi penasehat-penasehat khalifah pada waktu itu. Sebut saja misalnya Abu Bishar Mata Ibnu Yunus ya. Dia seorang filsuf ya. Orang kenalnya Ibnu Sina, padahal dia adalah gurunya Ibnu Sina. Ya. Lalu ada juga muridnya dia namanya Yahya Ibn Adi. Yahya Ibn Adi adalah muridnya dari Abu Bizar ya. Dia menuliskan kitab yang terkenal dalam tatanan kekhalifahan pada waktu itu, yaitu Tahdhib al-Akhlaq dan Maqalah fi at-Tauhid. Itu kitab yang jadi rujukan dalam sistem kepemerintahan di masa Abbasiyah. Itu adalah ulama Kristen, filsuf Kristen. Lalu kita tahu Thomas Aquinas ya, yang berkontribusi terhadap kebebasan berpikir di Eropa, yang membawa kepada masa pencerahan atau enlightenment ya. Lalu kita tahu J.J. Rousseau di Prancis ya, filsuf yang sangat kompeten. Dia menuliskan buku Du Contrat Social. Itu bicara tentang hak-hak politik masyarakat ya. Dan dia seorang penganut Kristen Calvinis yang sangat kuat pada waktu itu. Ya. Dan itu membawa perubahan sehingga munculnya revolusi Prancis, yang membawa lagi ke arah modernitas, munculnya revolusi industri, dan membawa lagi pada penemuan benua baru yaitu Amerika. Ya. Dan kita tahu Amerika dengan modernitasnya mereka hari ini sebenarnya dulu dibangun dari pondasi kekristenan yang kuat.
Prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, kebebasan sipil itu dibangun di sana dari prinsip-prinsip kemerdekaan di dalam Alkitab. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum yang kita pakai hari ini, ya, bahwa orang tidak bisa dituntut tanpa 2 orang saksi, itu adalah prinsip dari Alkitab. Ya, itu diserap, ya. Terus prinsip kejahatan HAM yang mereka sebut bahwa kejahatan berdiam diri. Ketika kamu melihat seorang melakukan kejahatan, kamu tidak melakukan apapun juga, kamu juga melakukan kejahatan. Itu prinsip dalam Alkitab. Ketika kamu melihat orang berbuat dosa, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga ikut berdosa. Itu prinsip-prinsip yang diserap dalam hukum modern. Ya, jadi kekristenan ketika berkeliling dunia, ya, itu membangun perubahan tatanan kehidupan. Yang paling luar biasa lagi teknologi kita hari ini, ya, pondasinya itu dibangun dari filsuf dan ahli-ahli matematika fisika Kristen. Isaac Newton, ya, dia udah bicara tentang momentum, udah bicara tentang warna, udah bicara tentang gravitasi, udah bicara tentang listrik, udah bicara yang dikembangkan oleh Einstein, teori relativitas cahaya, berkembang lagi terus sampai hari ini. Ya, itu adalah hal-hal yang dikembangkan dari prinsip-prinsip Alkitabiah semuanya. Ya, dari gagasan berpikir mereka, dan itu membawa ke peradaban, kemajuan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di dalam itu. Dan oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi mendapat berkat. Iya. Ya, jadi itu hal-hal yang harus kita pahamin. Bohong kalau misalnya orang berkata bahwa itu menciptakan kekejian. Kejahatan. Ya, Ya. tidak ada. Justru kekristenan menciptakan etos yang baik di tengah-tengah masyarakat. Betul. Gitu ya. Nah, Pak Arief, ada pertanyaan. Isa Al-Masih itu katanya tidak mati, tapi Isa Al-Masih itu digantikan oleh yang lain. Yang lainnya siapa kita nggak tahu. Ya. Apa itu benar? Nah, itu kata siapa? Itu dulu ya, kata siapa pertama gitu. Perjelas dulu yang ngomong siapa. Jangan katanya. Di mana ada tertulis itu harus jelas, ya. Memang kematiannya dia itu jadi perdebatan seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Yang menginginkan dia mati siapa? Ya. Kalau kita nonton film Passion of Christ, ya, si iblis membisikkan kebencian kepada orang Yahudi, bunuh dia, salibkan dia. Iblis membenci Yesus, iblis menginginkan Yesus mati. Iblis pikir dia yang menginginkan Yesus mati. Lalu orang Yahudi berteriak, bunuh dia, salibkan dia. Orang Yahudi berpikir mereka yang menginginkan Yesus mati. Ya. Lalu dari sudut pandang orang Romawi berkata, merekalah yang menyalibkan Yesus. Karena prajurit-prajurit Romawi lah yang melakukan itu, ya. Iya kan? Dari sudut pandang itu siapa itu konspirasi mereka semua. Mereka pikir itulah mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang menginginkan Yesus mati sejak awal dia nuzul jadi manusia itu adalah Bapa sendiri. Ya. Itu hal kenapa? Karena karya keselamatan itu adalah karya ilahi. Dan rahasia itu tidak boleh bocor, tidak boleh gagal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, nubuatan 365 nubuatan dalam perjanjian lama itu nggak terjadi. Kalau dia tidak, karena ada tertulis Mesias harus menderita, Mesias harus mati, Mesias harus menanggung kutuk. Dosa kitalah yang ditanggungnya, kutuk kitalah yang dipikulnya. Ya. Kita pikir dia yang kena kutuk, yang kena hujat, tapi sebenarnya dia menanggung dosa-dosa kita. Ya, tapi prinsip dia sebagai Tuhan, dia tidak bisa mati. Oleh karena itulah, ya, dia berkata dalam Yohanes 10, tidak seorang pun mengambilnya dariku. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa pula mengambilnya. Siapa manusia yang berkuasa menyerahkan nyawanya? Kita tes saja. Kumpulin 1000 orang di tengah lapangan, lalu berteriak, aku serahkan semua nyawaku. Mati nggak dia? Nggak mati. Gitu. Kalaupun bisa di tengah jalan. Bukan karena itu ditabrak truk matinya. Ya. Tapi Yesus tidak. Ya. Karena maut tidak berkuasa atas dia, itu prinsip utamanya, karena dia adalah Tuhan. Lalu bagaimana dia mati? Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Jadi dia tidak mati karena kehabisan darah, dia tidak mati karena jantungnya berhenti, dia tidak mati seperti yang kita pikirkan dia mati. Gitu loh. Karena tubuh yang sama yang mati, tubuh yang sama yang bangkit.
Ya. Gitu loh. Dia tunjukkan kepada murid-murid, ini tanganku, bekas salibnya ada. Ya. Ya, itu prinsip yang utama, bahwa tubuhnya dia adalah tubuh yang ilahi. Ya, keilahian dia dengan kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau gitu kita mengerti bahwa kalau gitu karya keselamatan itu apa? Yang pertama itu tentang otoritas. Kenapa otoritas? Itu adalah kuasanya Tuhan, bukan kuasanya manusia. Gitu. Yang kedua tentang caranya, bagaimana Tuhan harus menghapuskan dosa manusia. Gitu. Itu ya harus kita pahamin. Iya, terima kasih Pak. Jawabannya cukup menjelaskan tentang Yesus yang adalah Tuhan yang mau mati bagi manusia. Amin. Kematian Yesus adalah kematian yang sebenarnya, bukan kematian yang bohong-bohong, dibuat-buat, atau kematian yang cuma manusianya saja, tapi ilahinya tidak, begitu ya. Penjelasan Pak Arief menolong kita untuk memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi manusia. Amin. Nah, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan juga dari Pak Fritz, sementara menunggu operator menyiapkannya, tentang silsilah Yesus dalam Lukas 3 ayat 31. Ya. Anak Nathan, anak Daud. Ya. Sedangkan dalam Matius 1 ayat 6, Daud memperanakan Salomo dan seterusnya. Kenapa ada perbedaan Nathan versus Salomo? Ya. Apakah ada perbedaan dalam teks aslinya? Silakan Pak. Ya, itu dua hal. Yang satu dari garisnya Yusuf ya, dari bapaknya, dari suaminya Maria. Yang satu dari garis Marianya sendiri. Jadi perbedaannya bukan pada perbedaan teks asli, tetapi susunan, betul, urut-urutan menurut keturunan Yusuf, ayah dari Yesus, dan yang satu dari keturunannya, silsilah dari keturunannya ibu. Ayah jasmani, dia bukan ayah biologis Yesus ya. Karena kita tahu ya, tertulis di mana-mana juga bahwa benih yang dikandung Maria bukan dari malaikat. Bukannya benihnya Yusuf. Gitu. Ya, baik. Ini jawaban untuk Pak Fritz yang bertanya tentang susunan silsilah yang berbeda. Pak, ada pertanyaan lagi yang sering muncul dan dilontarkan oleh saudara-saudara kita Muslim yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan mereka mengklaim bahwa ada seorang nabi terakhir yang akan datang setelah Yesus. Apakah itu betul? Saya baca Alkitab dan saya juga melakukan research dalam teks-teks aslinya juga. Tidak pernah ada nubuatan nama Muhammad dalam Alkitab. Setahu saya ya, bahwa dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Saya mohon maaf ya, bahwa itu memang kenyataannya seperti itu, gitu loh. Bahkan setahu saya juga dalam kitab saudara-saudara kita itu, setahu saya yang ada itu namanya Ahmad. Itu mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Jadi tidak ada di dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang akan muncul setelah Yesus lahir. Tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada sama sekali. Apakah di pemahaman Bapak yang lama, di agama Bapak yang lama, Bapak pernah menemukan juga? Enggak juga. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, baik. Jadi karena waktu Yesus disalib dia sudah bilang sudah selesai. Semua sudah selesai. Artinya pekerjaan karya keselamatan untuk manusia sudah selesai dikerjakannya dia. Sekarang bagian kita hanya percaya. Bagian kita adalah percaya dengan karya keselamatan Kristus di kayu salib. Dan itu pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan sudah selesai dikerjakan. Baik. Beberapa waktu yang lalu
ramai di media sosial tentang seorang ustadz yang berceramah bahwa di salib orang Kristen itu ada jinnya. Menurut Bapak gimana menanggapi pernyataan seperti itu, Pak? Ya, itu mungkin cemooh ya, karena ketidakpahaman saudara kita itu terhadap Alkitab ataupun ketidakpahaman terhadap kekristenan. Ya, banyak orang komentar terhadap kekristenan tanpa mereka benar-benar mempelajari dan tahu tentang kekristenan. Ya, bahwa kita nggak punya konsep yang tentang jin di dalam kekristenan, kita nggak punya konsep itu. Ya, bahwa Tuhan tidak menciptakan jin ya. Dalam kekristenan tuh nggak ada konsepsi seperti itu. Tuhan menciptakan jin itu tidak ada gitu. Jadi saya menganggap itu awam, keawaman saudara-saudara kita memahami tentang makna salib. Ya kita berdoa aja biar mereka mau belajar. Ya. Baik. Pak Arief, ada juga yang memberi pernyataan bahwa kekristenan itu sebenarnya bukan ajaran Yesus, tapi itu adalah agama ciptaan Paulus. Bagaimana kita menjawab tentang pernyataan orang-orang di luar Kristen yang mengatakan hal seperti ini? Ini menarik ya sebenarnya ya, karena saya selalu menganggap kekristenan bukan agama. Ya, kekristenan bukan agama. Oke. Ya. Agama adalah cara pandang manusia untuk mencapai Tuhan. Ya. Tapi kekristenan bukan agama, bukan cara pandang manusia. Kekristenan esensinya tentang karya keselamatan Tuhan bagi manusia. Dibalik dia, the other way around ya. Kalau agama, bagaimana mencari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya, cara manusia untuk mencari Tuhan. Nah, kekristenan bukan agama. Karena kalau kita mau tanya, kita mau jujur ya, kita lihat saja, Yesus apa agamanya? Apakah dia orang Kristen? Saya harus bilang Yesus bukan orang Kristen, tapi dia adalah Kristus. Ya, gitu. Istilah Kristen baru muncul ya itu setelah kematian Kristus. Ya, di Antioquia ya, itu beberapa tahun setelah itu gitu loh. Ya, 12 murid Yesus apa agamanya? Hari ini kita akan bilang, sejarah juga berkata bahwa 12 murid Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang taat ya. Yang percaya janji keselamatan lewat Mesias, dan Mesias itu adalah Kristus gitu. Kristen jadi agama ya, itu ketika abad-abad pertama, 2 abad pertama, ketika ada kolaborasi dengan politik di Roma. Ketika itu jadi agama resmi dari Romawi. Disitulah muncul justru ketika Kristen itu jadi agamawi, ya muncul masa kegelapan Kristen. Orang nggak boleh baca Alkitab di masa itu. Hanya orang-orang penting, hanya bishop yang bisa baca Alkitab, hanya raja yang boleh baca Alkitab. Kalau nggak salah abad ketiga itu ya, ketika agama Kristen menjadi agama negara. Ya, gitu. Ketika itu jadi agamawi, itu justru kemudian membawa kekristenan ke masa kegelapan. Gitu loh. Tafsir-tafsirnya jadi berbeda. Gitu loh. Muncul doktrin Theotokos, ibu Tuhan lagi. Ya, bagaimana mungkin gitu loh. Nah, itu jadi persoalan ya. Nah, lalu kapan kemudian mulai proses itu dibukakan oleh Tuhan? Ya, yaitu ketika masa reformasi. Ya, waktu Martin Luther kemudian mulai menggugat ya dengan 65 tesisnya dia di Wittenberg pada waktu itu, dan itu membawa banyak perubahan. Yang paling luar biasa lagi adalah ketika ditemukannya mesin cetak di Gutenberg di Jerman ya, dan Alkitab itu menjadi buku yang paling banyak dicetak di dunia sampai hari ini. Ya, itulah awal masa kebebasan. Ya, ketika Kristen pelan-pelan dikembalikan lagi bukan kepada struktur-struktur organisasinya, bukan lagi kepada agamawinya, tapi kepada organismenya. Ya, jadi bukan organisasinya, tapi organismenya ya. Karena prinsip-prinsip itu yang Yesus ajarkan sama kita.
Ini harus kita penting kita pahami. Yesus bahkan berkata, kalau kehidupan agamamu tidak lebih hebat lebih baik dari orang-orang Farisi sama ahli kitab, kamu nggak akan bisa masuk kerajaan surga. Ya, jadi siapakah kita yang beragama ini lebih hebat daripada orang Farisi dan orang ahli kitab? Mereka paling taat. Mereka paling taat. Ya. Berarti kita nggak layak lah. Makanya saya lebih suka. Tapi karena kita hidup di Indonesia, ya, kita harus mengkonstruksikan itu dalam konteks kebinekaan kita. Ya, tapi janganlah kita hidup dalam sifat agamawi tadi. Gitu. Jadi kita harus paham gitu. Ya, itu bukan agama yang diciptakan Paulus, bukan. Ya, gitu. Bahkan kekristenan sejak awal bukan agama. Gitu. Jadi intinya kekristenan itu bukan agama, tetapi itu adalah esensi daripada keselamatan yang diberikan Tuhan. Allah. Betul. Ya, Pak Arief, pemirsa di rumah, God Lovers, ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Arief. Dipersilakan. Ya, operator bisa dibantu. Ya, mungkin masih perlu waktu. Ya, ini Bu Keti yang ingin bertanya, tapi suaranya belum muncul ya, Bu Keti dan Pak Riki. WhatsApp aja. Ya. Masih belum keluar juga suaranya. Mungkin bisa lewat WA, dikirim lewat WA atau di chat ke Zoom dan YouTube. Ya, Pak, ini pertanyaan dari Ibu Keti sebenarnya, bagaimana cara kita menanggapi tentang Injil Barnabas? Ya, itu Injil palsu atau itu asli? Ya. Dengan Injil Barnabas, dan bagaimana kita menyikapinya sebagai orang Kristen? Silakan, Pak. Ya. Kalau kita mungkin ada yang pernah baca ya Injil Barnabas ya. Ada cerita menarik ya. Karena di situ diceritakan ketika Yesus naik perahu ya dari wilayah yang tidak ada lautnya. Jadi itu menarik ya. Dan memang Injil Barnabas sendiri baru ditulis itu di mungkin abad ke-10 ya, baru ditulisnya ya. Kalau saya pernah pelajari itu, ya, dan itu jauh sekali. Banyak sekali hal-hal yang nggak sinkron di sana. Dan rata-rata orang-orang yang mengutipnya itu belum pernah membacanya juga. Jadi kalau kita baca, kita akan lihat bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang nggak sinkron di sana. Iya, kanon sendiri sudah selesai tahun 125 ya. Betul. Ya. Sedangkan ini baru muncul di abad ke-10. Ya. Wow, jauh sekali ya, dari sumbernya. Sekitar 900 tahun. Iya. Jadi itu nggak bisa dikatakan sebuah otentik ya. Karena seperti yang Pak Martin bilang, penulisan Alkitab sudah selesai di abad pertama. Ya, jadi dan apa yang kita baca sejak sekarang pun masih ada. Bukti-bukti tentang penyaliban Yesus itu ada 10.000 dokumen yang bisa kita pelajari dengan terbuka. Dan kesaksian orang tentang penyaliban Yesus pun masih ada. Ya. Jadi secara tegas kita menolak tentang Injil Barnabas ini. Betul. Dan ini sebenarnya Injil palsu ya Pak ya? Ya. Baik. Pak, ada pertanyaan dari seorang Ibu Yanti bertanya begini.
kami pernah mendapat penjelasan sebagai berikut. Allah Bapa itu duduk di tengah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus duduk di sebelah kiri. Pertanyaannya, apakah penjelasan ini berarti ketuhanan Kristen ada 3 pribadi? Silakan Pak. Ya, kalau 3 pribadi jelas, Trinitas kita harus percaya, ya, bahwa konsep dari Trinitas adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu pribadi dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang merupakan pribadi ketiga. Ya, kita harus pahamin. Ya, kalau kita baca di Alkitab, di Kitab Wahyu, bahwa Anak duduk di sebelah kanan Allah, ya, itu juga penggambaran, ya, sebuah personifikasi, ya, bahwa kalau orang Ibrani, kenapa di sebelah kanan? Ya, kanan itu menggambarkan kedekatan hubungan. Karena orang Ibrani juga nggak boleh ngambil tangan tangan kiri. Gitu. Makanya dalam tradisi mereka juga digambarkan bahwa Allah memegang tanganmu dengan tangan kanannya dan membawa pada kebenaran. Ya, nah itu personifikasi dan sebuah gambaran, ya, yang kita harus pahami. Gitu. Substansi dari itu semuanya adalah yang bertahta itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, duduk dalam tahtanya Allah, gitu loh. Itu gambaran yang sesungguhnya seperti itu, gitu. Iya, ada pertanyaan lagi dari Pak Fritz. Dalam Perjanjian Baru banyak ayat yang menulis Yesus memberitakan Injil. Misalnya Markus 1 ayat 38. Apakah ini yang kemudian dipahami saudara kita di seberang, bahwa Yesus sebenarnya telah menulis Injil sendiri, yang kemudian jika dibandingkan Injil yang dimiliki sekarang ditulis bukan oleh Yesus, tetapi tentang Yesus, sehingga kaum Muslim di seberang menganggap Injil yang sekarang sudah tidak asli. Ini pertanyaan. Oke, saya mau jawab begini, ya, bahwa kalau ada yang berkata bahwa Allah menurunkan Injil kepada Yesus, itu sesat. Karena Allah tidak pernah menurunkan kitab Injil kepada Yesus. Yesus adalah Injil itu sendiri. Karena dia adalah kalam Allah, firman Allah yang turun jadi manusia. Semua perkataan-perkataan dia itu adalah Injil. Ya. Nah, apa yang dia katakan itu semuanya dari Perjanjian Lama. Semua perkataan dia itu adalah nubuatan dan perkataan dan firman Tuhan yang sudah tertulis, penggenapannya dari Perjanjian Lama. Ya. Perkataan dia itulah yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya, yang itulah kita sebut dalam kitabnya namanya Injil. Dan Injil itulah perkataan Yesus. Karena apa? Karena dia adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Jadi dia adalah Injil yang hidup. Gitu. Perkataan dia itulah Injil. Dia sendiri adalah Injil yang turun jadi manusia. Injil adalah kabar baik. Dia adalah kabar baik. Gitu. Bahasa Arabnya yubashirruki bikalimati min huzmuhu, katanya, bahwa kabar baiknya Allah, ya. Masihu namanya, min husmuhu Masih, namanya adalah Isa al-Masih. Dia adalah kabar baiknya Allah. Dia adalah Injilnya Allah yang turun jadi manusia. Semua perkataan dia adalah Injil. Di Al-Quran Yesus itu juga disebut kabar baik. Betul, disebut kabar baik. Ya. Karena Injil artinya kabar baik. Injil kabar baik dari Evangelion dalam bahasa Yunani. Betul. Ya. Baik Pak, menarik sekali diskusi kita. Dan bagaimana menjawab cemoohan orang-orang di luar sana tentang kekristenan. Dan lewat dialog kita siang hari ini, kita sangat dibantu dengan pemahaman-pemahaman bagaimana caranya menjawab cemoohan itu, sehingga kita bisa membangun dialog sebenarnya. Jadi tujuan daripada talk show ini supaya kita bisa membangun dialog dengan saudara-saudara kita yang beragama berbeda dari kita. Karena kita tinggal di negara Indonesia
yang berlandaskan Pancasila, ya. Jadi kita bisa berdialog atau mendialogkan agama yang kita yakini, dan kita juga bisa mendengarkan keyakinan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bukan mencari kelemahan atau saling menghakimi, tetapi membangun dialog, membangun jembatan, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Kami berharap lewat dialog siang hari ini, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mendapatkan manfaat yang besar, dan nanti kita akan berjumpa kembali di dalam dialog-dialog yang berikutnya. God lovers, kita masuk di bagian terakhir kesimpulan, tapi sebelum kita mendengarkan kesimpulan, kita akan mendengarkan kata terakhir dari narasumber kita, Bapak Pendeta Arief Mirjaya. Dipersilakan, Pak. Ya, saya mau bilang begini, bahwa cemoohan terhadap kekristenan bukan hal baru ya. Nah, bagaimana kita meresponnya adalah ketika Yesus pernah berkata, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Tapi di saat yang sama juga kita harus siap dan firm dan bold untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih agar kita memberitakan kebenaran dan firman. Kita nggak perlu takut, biarlah Roh Kudus yang kemudian membuat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita harus paham bahwa hal-hal itu Tuhan pakai agar kita boleh membangun dialog, agar kita boleh membangun jembatan, agar firman itu bisa diberitakan ke setiap suku bangsa. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gusar, tetap tenang, slow dan santai ya, bahwa Roh Kudus akan membimbing kita untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ataupun cemooh yang ditujukan kepada kita. Mungkin itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Arief untuk kata terakhir yang disampaikan bagi kita semua yang mendengarkan talk show ini. Dan kesimpulan dari talk show kita siang hari ini adalah yang pertama, ketika Kristus mati di kayu salib, yang mati adalah tubuhnya. Yesus mati bukan karena ia tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari kematian tersebut. Yesus mati karena hal itu adalah kehendak Bapa untuk menggenapi rencana Allah Bapa dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, maka kita perlu menjaga anugerah tersebut dengan jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi hidup di dalam dosa. Berikutnya, satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah hanya lewat Yesus Kristus saja. Nah, sebagai umat percaya, kita harus menghadapi, ya, sebagai umat percaya kita harus menghadapi kritikan dan cemooh dengan kasih dan dengan terus menambah wawasan kita, memahami kekristenan kita dengan benar. Dan Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk memahami tentang Allah yang kita sembah dengan benar, sehingga kita bisa menjelaskan iman kita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Jadi pesan melalui talk show ini, sebagai umat Kristiani, jangan berhenti untuk terus belajar. Jangan berhenti terus untuk membaca firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir dari talk show kita bersama dengan Diaspora TV dan juga narasumber kita yang luar biasa hari ini sudah memberkati kita, Bapak Pendeta Arief Mirjaya. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih Pak Arief. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan God lovers di rumah, mari kita menutup acara kita, talk show kita, bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa seisi dunia. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang bangsa, Tuhan tidak memandang warna kulit. Tuhan ingin menciptakan, menyelamatkan seluruh manusia ciptaannya. Itu sebabnya Yesus yang adalah firman Allah nuzul menjadi pribadi Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan talk show ini. Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pergumulannya. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan negeri kami dari bencana COVID-19. Pulihkan negeri kami dalam bidang ekonomi dan bahkan dalam berbagai-bagai bidang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, sampai jumpa kembali di dalam acara talk show bersama Diaspora TV. Tuhan memberkati.